Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para teknisi ponsel dimanapun berada. Ini hari yang lain dari biasanya. Kalau biasanya saya mereview peralatan, solusi instan atau trik-trik servis, kali ini saya akan mereview handphone. Tapi yang saya review ini adalah handphone minus yang barusan tadi saya beli dengan harga yang menurut saya worth it, cukup murah. Jadi nanti kita akan cek and recheck ya, apa saja speknya. Jadi nyoba kayak si David, kayak Jagat review gitu kan ya. Ini kali pertama saya mereview sebuah handphone. Tapi sekali lagi, ini adalah handphone minus. Jadi kawan-kawan ya silahkan komentarnya nanti, cocok nggak saya kalau mereview handphone. Jadi kalau memang cocok, nanti saya tadi berangan-angan next saya akan beli handphone yang cukup rusak ya, cukup rusak, kemudian kita review, kita bedah, kemudian masih bisa dipakai, bisa dijual, dibenerin nggak gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi walaupun rodok agak aneh, ya kita cobalah ya. Dan memang style saya dalam menampilkan video ke kawan-kawan ini tidak ada editan. Kenapa? Saya operatornya, saya tukang syutingnya. Jadi di beberapa sisi ini udah kita siapkan kamera, nggak ada orang lain. Jadi ya sebisa saya ya, dengan ala saya, alanya Mbah Tommy. Baik, sebelum kita mulai, sedikit saya perkenalkan, saya Mbah Tommy dari LPK Quantum Telecommunication Semarang yang bergerak di pelatihan teknisi handphone, baik online ataupun offline. Insya Allah kalau untuk alumni ya pasti tahulah ya, cek aja di Mbak Yu ataupun di Bagu ya. Oke kawan-kawan sekalian, nggak usah pakai lama, tidak usah pakai lama. Jadi kita tuh, kita buka saja nih handphonenya. Wah, mengkilat kinclong. Jadi dia kelengkapannya waktu saya beli ini, dus sama handphonenya, nggak ada charger. Jadi memang bawaannya katanya nggak ada charger ya, nggak ada chargernya. Jadi ya sudah begini doang. Adanya kabel data katanya biasanya. Jadi kalau untuk kepala casnya itu tidak ada. Nah, oke, ini dia. Berapa harganya? Tadi ini saya beli dengan harga 1.900.000 dari alumni Quantum, juga sebagai pedagang handphone di Plaza Marina Surabaya. 1.900.000 masih mulus, kinyis, betul-betul kalau menurut saya ini mantap lah. Cuman memang itu ya, nih kawan-kawan lihat, tadang, dua garis yang di layarnya. Nah, ini kelemahannya. Ini barusan tadi saya perbarui, jadi begitu masuk, connect, saya konekkan dengan wifi sambil tes yang lain-lain. Dan ternyata memang murah. Memang asli dari barunya. Saya cek and recheck, nanti kita cek satu persatu ya, dari review sebelumnya dari youtuber, memang ini handphone cukup murah gitu. Kita cek kebenarannya gitu. Nah, ini saya coba tulis sedikit seperti ini supaya nanti memudahkan. Ya namanya juga belajar ya. Jadi saya mencoba menyajikan review yang bagus lah gitu. Bisa memuaskan kawan-kawan, bisa memberikan informasi yang maksimal. Jadi ini first video for my vlog review. Ya, jadi ini dia. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Kita cek satu persatu. Nah, apa nih keunggulannya? Jadi Samsung S21 FE 5G ini punya desain yang memikat.
Dan pilihan warna yang tersedia itu ada olive, lavender, white, graphite. Nah, jadi memang ini kan bahasa iklan ya, bahasa iklan. Bahan berkualitas, warna menarik, desain ergonomis. Ini supaya wow, orang melihat, mendengar mantap nih gitu kan. Ya, ya memang seperti itulah. Namanya juga orang jualan ya. Nah, layar yang memukau. Tapi nah, dari segi layar ini ya. Dari segi layar teknologinya sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Jadi ya efeknya bisa menghadirkan warna yang hidup, kontras, terus tajam. Nah, sehingga kalau kita lagi main-main ini asli bener. Kok kinclong banget gitu loh ya. Bener-bener rasanya nyaman di mata. Ini yang merupakan kelebihan, saya pikir keunggulan dari Samsung 21 FE ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu dari segi warna. Saya ini lagi nyari-nyari tampilan saya ini loh. Yang dari belakang ini. Nah, ini kan ya. Jadi kalau kita lihat nih, kawan-kawan, tuh jernih banget. Padahal ini kontrasnya baru sepertiga. Apalagi kalau ditarik naik. Tuh, cerahnya luar biasa. Cerahnya luar biasa. Jadi, memang Samsung gitu loh. Jadi, saya sendiri secara pribadi, dari dulu itu memang sudah pakai Samsung. Dari zaman sebelum dia Android juga sudah, mau dibilang Muhibin gitu ya, pecinta, nggak lah ya, nggak sampai segitunya, nggak cinta gadget lah kita. Nah, jadi betul-betul kawan-kawan punya tampilan layar yang memukau dengan refresh rate 120 Hz, kemudian resolusinya Full HD+. Jadi tampilannya jernih, memang cocok nih untuk nonton video, kemudian main game. Tapi sayangnya saya nggak seneng main game lah ya. Nah, jadi ini kawan-kawan betul-betul wenu gitu dari segi layar. Kemudian, nah memang kinerjanya didukung dengan apa? Prosesor yang betul-betul juga mumpuni. Nggak sekadar dia murah, terus prosesornya ini menggunakan Snapdragon 88. RAM-nya 6 ataupun 8 GB, kemudian penyimpanannya 128, ada 256. Ini kata catatannya di sini begitu ya, catatannya begitu. Tapi kita bisa bandingkan dengan ini apa namanya dari GSM Arena. Nah, ini kan menjadi satu yang sering menjadi referensi ya. Kawan-kawan bisa buka GSM Arena. Nah, kita buka GSM Arena ya. Oke, ini dia. Jadi satu situs yang memang jadi referensi kita sebagai seorang teknisi untuk melihat spek. Karena ada satu khasnya yang tidak ditampilkan oleh situs lainnya pula. Lainnya. Ya. Oke. Nah, di sini nih. Nah, ini komplit benar dia. Ini tadi apa prosesornya ya, platformnya tuh. Benar nggak tuh di catatan saya? CPU-nya di sini octa-core 88 ya tadi. Ya benar sih dia bilang octa-core. Gitu. Nah, yang jelas dia menggunakan nih. Oh iya benar nih di sini nih. Oh, ini nah ya. Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G 5 ya 5 nanometer versi 1. Nah, jadi Exynos 2100 versi 2 5 nanometer. Oke, ini dia. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dengan dukungan prosesor yang bagus, udahlah, saya nggak ikut-ikut nge-review seperti kawan-kawan yang lain ya. Mereka memang betul-betul menampilkan spesifik dan rincian yang komplit. Kenapa harus pakai CPU ini, efeknya bagaimana, saya enggak lah ya, sepintas saja. Nah, yang jelas
untuk memorinya, kalau kita lihat di sini, ya, dia sudah menggunakan UFS. Internalnya tadi 128 atau 256. Kita cek dulu nih, yang ini berapa sih? Berapa dia nih? Kacamata saya mana nih? Maklum udah tua ya, nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Tuh kita cek and recheck. Oke, mana? Tentang ponsel. Tuh, ini tentang ponselnya, nomor telepon tidak diketahui. Ini memang nggak saya pasang SIM. Kemudian informasi status, informasi perangkat lunaknya ini. Oke. Kemudian untuk internalnya nanti kita ceknya di sini perawatan perangkat. Nah, ini 256 dari baru kepake 19 giga. 19 giga dari 256. Untuk internalnya RAM-nya ini 8 giga. Jadi kepakainya 3,2 giga dari 8 giga. Kemudian perlindungan aplikasi nonaktif dan lain sebagainya. Tapi enak banget nih, layarnya hitamnya itu mantap banget. Saya juga pakai Samsung yang lain nih, ya. Memang sedikit lebih baru ya kan. Terus kok rasanya enggak seenak ini gitu. Apa memang tadi rumput tetangga lebih hijau ya. Ini mungkin karena saya pakai hidrogel. Jadi yang dop, jadi kurang mengkilat. Lah ini asli mengkilat, enak banget. Ya, kemarin biasanya pakai yang butek, ini pakai yang mengkilat ini. Waduh, nyaman banget di mata itu. Yes. Oke ya, itu memorinya. Oke, kita lihat lagi. Kemudian, nah, memang ya ini yang dicari sama orang-orang saat ini, kemampuan fotografi. Jadi kawan-kawan sekalian, tadi saya nyoba-nyoba juga nih. Itu baru nyampe sore tadi, bukan sore ya, udah maghrib baru saya bongkar ini. Ya, udah maghrib. Ternyata memang hasil fotonya mantap jiwa, mempesona katanya. Nah, ini kan ya, jadi hasil fotonya kalau untuk bokeh-bokehan, wah masuk banget lah ini. Ini nih, saya foto ini ya. Kita lihat nih. Untuk foto bokehnya tuh langsung fokusnya kan. Mantap. Tuh kita lihat hasilnya. Keren ya. Cuma ada garis variasi. Variasi lah, inilah yang membuat harganya murah kawan-kawan ya. Ini jadi untuk spek kameranya ini ultra wide ya. Kamera utamanya tadi 12 mega, kemudian ultra wide nya 12 mega, telefotonya 8 mega, kemudian kamera selfie nya 32 mega. Woi, Mbah Tommy cobalah selfie ya. Kita coba selfie deh. Iya. Wih. Tuh. Kawan-kawan lihat. Di sini aja nih. Just gandas kotos-kotos senyum saya ya. Oke kawan-kawan, ini hasil cepretan fotonya. Kemudian untuk fitur kameranya, lah nggak kaleng-kaleng juga memang. Ada fitur mode malam. Nah, ini lainnya, ini kalau kita pilih ya di sini, misalnya tadi foto ya, lalu kita pilih lainnya. Nah, di sini banyak pilihan. Ada pilihan Pro, Video Pro, sekali ambil. Nah, ada malam juga, ada mode potret, ada slow motion, ya itu. Kemudian tentu ya, yang juga diandalkan dari sebuah Samsung 21 FE ini apa coba? Ini nih, perekam 4K ya, bukan K. Jadi kualitasnya ini wah udah mendukung 4K. Kemudian stabilisasi videonya. Jadi waktu kita ngerekam gitu, saya tuh sampai tersepona melihatnya ini. Ini gosok-gosok dulu ya.
gosok-gosok dulu. Nih, ini saya masuk ke video. Jadi selain kalau kita lihat ya, saya coba seret gini hasilnya. Kalau dideketin dia cepet nggak fokusnya. Wih, fokusnya juga cepet banget. Ya, autofokusnya nih. Oh, ya. Jadi autofokusnya itu cepet banget. Nah, karena memang betul-betul ya, kalau kita lihat speknya, ya, kalau kita lihat speknya tadi, tuh kawan-kawan bisa lihat untuk kamera, main kamera 12 mega ini ya. Fiturnya LED flash, auto HDR, panorama, kemudian 4K, 4K ya, 30/60 fps, 1080 pada 30/60 240. Jadi halus banget gitu ya. Halus banget dan menyesuaikan. Nah, ini Gyro Ace ini apa ini? Gyro Ace ya. Yuk cari tahu yuk, Gyro Ace ini apa? Apa itu? Gyro Ace. Jadi Gyro Ace ini kalau kita lihat nih, ini blok aja nih, mana dia tadi keterangannya, jadi langsung to the point. Nah, teknologi yang lebih baru yang pertama kali muncul 2010 mengubah gambar digital setelah diproses dengan memanipulasi gambar digital untuk menemukan area gambar yang bergerak cepat, kemudian mengkoreksi untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Jadi fiturnya ini yang luar biasa. Ya, kawan-kawan nanti bisa cek lah apa kelebihan dari teknologi Gyro Ace ini. Ya, cek lah. Mbak Tommy juga belum tahu nih ya. Ini memang apa ya, reviewer kocak ini Mbak Tommy ini. Jadi baru pertama kali mencoba, ya selengean lah, asal yang penting kita coba menampilkan, memberikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Baik kawan-kawan sekalian, jadi kalau kita kembali nih, apalagi kelebihan dari si 21FE ini? Kelebihannya adalah konektivitas 4G yang cepat. Bukan 4G, 5G coy. Ya, kecepatan tinggi nih. Stabil. Kemudian juga kelebihan lainnya, nah baterainya tahan lama. Tuh, jadi dari sini kita bisa tahu ya. Kapasitasnya 4.500. Ya. Pengisiannya cepat, wireless charging. Ya, ini kelebihan-kelebihan fitur yang ada di dalamnya. Kemudian, nah, ini nih zaman now ini satu fitur yang saya pikir juga cukup banyak dicari oleh orang, yaitu fitur keamanan. Fitur keamanan. Jadi kalau kawan-kawan teknisi pasti tahu, keamanan dari Samsung ini memang lebih apa, saya bilang lebih ganas ya daripada fitur keamanan yang merek-merek lain, terutama karena ini dia dipegang, di handle sama kenok itu loh, kenok. Jadi kalau handphone lain ada kalau orang ngereset atau ngeflash handphone ini, maka ya datanya udah beres, hilang semua. Nah, Samsung ini ada beberapa fitur kalau kita aktifkan memang di flash pun dia bisa jadi tidak mempan gitu loh, tidak mempan. Terutama untuk FRP-nya tidak mudah dibobol. Ya walaupun pada akhirnya juga ya selesai juga kalau di tangan teknisi ya. Nah, gitu. Jadi salah satu memang fitur-fitur yang tentu oleh user itu dipilih, yaitu fitur dari Samsung seperti sidik jari, pengenalan wajah, nih tadi Samsung Knox, ini yang memang
dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian nih katanya, nih antar mukanya One UI yang intuitif. Jadi tadi saya lihat, oh waktu di update ya One UI toh, gitu. Ya, jadi seperti ini. Lalu apalagi fitur-fiturnya, koneksi ke layar besar. Jadi ubah ponsel menjadi PC desktop, tingkatkan produktivitas dengan layar yang lebih luas. Jadi layar kita ini dibagi, ditampilkan di monitor gitu, bisa. Jadi kalau kita lihat di sini memang sudah support Type C OTG ya, OTG. Jadi kalau kita kasih HDMI itu masukkan ke TV digital melalui kabel HDMI sudah bisa ini. Tapi belum saya coba ini, nanti saya coba lah, lain kali baru saya infokan ya. Oke. Kemudian jelas dengan GPU tadi ya, fitur GPU-nya. Kemudian apalagi ya kalau kita lihat ya, dia pakai GPU-nya ini Adreno 660 Mali G78 ya. Saya sih kurang familiar ya kawan-kawan dengan teknologi ini sebenarnya. Cuman memang yang saya angkat, yang pengen saya sampaikan bahwa ini waktu di awal mahalnya luar biasa gitu loh. Tapi sekarang murah, plus kalau apalagi handphone minus seperti ini ya, yang kalau kita hitung-hitung itu murah pakai banget gitu. Jadi dalam review ini yang saya tekankan, handphone murah bos, yuk cari lagi, anting lagi gitu ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah beliin anak saya juga dengan kondisi yang waktu saya beli itu kurang lebih sama, garisnya 2. Waktu itu kemarin masih harga 2,4. Mungkin ada 3-4 bulan yang lalu lah, 3-4 bulan yang lalu. Nah ini malah dapat harga 1,9. Nah kawan-kawan sekalian, untuk gaming ya tentu tidak sejago pesaing-pesaingnya seperti ROG dan lain sebagainya ya. Dengan harga ya tentu tidak bisa bohong. Yang jelas ya lumayan lah, lumayan banget nih untuk dipakai ngegame. Sudah katanya ya, saya tanya-tanya kawan-kawan yang pakai ini, kamu pakai 21 FE ya? Oh ya, gimana ngegame panas nggak? Lumayan nggak panas maksudnya. Kemudian dia bisa untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengoptimalkan game. Nah, ini salah satu. Kemudian juga, nah ini kawan-kawan, yang menjadikan andalan dia fitur audionya yang memukau. Dolby Atmos, Bluetooth Dual Audio, Adaptive Sound. Ini kita coba deh ya. Kita coba yang sederhana saja. Kita setel YouTube. Kita coba dengarkan suaranya. Kita coba dengarkan suaranya, kita coba YouTube. Suaranya menurut saya mantap lah, mantap. Walaupun saya memang bukan reviewer buat apa namanya lagu dan sebagainya ya. Tapi coba kita cari satu lagu, jeduk TikTok ini ya. Siap untuk membuat momen seru bareng kreator live favorit kamu. Sekarang waktunya TikTok Live Community Fest, perayaan istimewa bagi semua penggemar live. Oh ini. Ya, jadi kalau kita dengerin bassnya coba. Menggema gitu loh rasanya ya. Ya, nanti saya coba lagi ya. Kalau dibandingkan dengan 55 ini, A55 kurang lebih. Tapi tetap lebih enak A54 kalau menurut saya. A55 maksud saya.
ya. Jadi seperti itu untuk fitur audionya. Lalu, nah ini yang saya suka, nih, ketahanan dan daya tahan. Jadi dia sudah ada sertifikasi IP68, tahan debu, air. Jadi kalau kita misalnya lagi hujan-hujanan gitu, kemudian berenang, ya, saya pernah nyoba ini di objek wisata gitu, saya celupkan kolam, kemudian untuk nyuting ikan gitu ya. Ada kemarin ini saya coba. Ini saya mana kemarin sempet saya coba-coba buat ada beberapa ya. Ini bulan berapa kemarin? Oh iya, ini Makassar, ini berarti setelah Makassar, masih jauh. Ini saya ada foto-foto di kolam ikan. Jadi handphone ini sempat saya celupin ya, seperti ini. Ini nih. Kalau kawan-kawan lihat tuh memang sengaja dicelupin nih kan. Ikan, celupin gitu. Masuk air kan. Nah, jadi aman. Penak boleh tahan air. Ya itu contohnya. Jadi IP68 itu kalau kita buat aktivitas outdoor, berenang, cipat-cipatan, asal jangan tenggelam-lam ya, dengan tertentu itu, dengan kedalaman tertentu ya, tetap dia kalah. Jadi intinya HP ini saya suka, Samsung yang tipe-tipe ke atas ini ya, walaupun bukan flagship banget, dia sudah tahan air, itu yang kita butuhkan. Bingkai aluminiumnya ini, bingkai aluminiumnya kokoh. Jadi ini bahannya, materialnya aluminium yang pinggir. Tapi kalau yang belakang nih sayang banget, plastik. Plastik. Jadi kayaknya aduh nggak mantap. Coba ya kalau misalnya dia kaca ataupun dia metal ya. Nih. Ya kalau untuk fitur-fitur di dalamnya tentu banyaklah yang lain-lainnya ini ya, seperti Samsung Note, kemudian ada kalender, lalu ada cloud-nya Samsung juga, kemudian ada fitur kesehatan kebugaran, ini ada nih. Ya tinggal nanti di-download mana ya. Saya udah lihat kemarin. Ya, nanti dicek and recheck aja fitur-fitur yang memang bawaannya ya. Kemudian tema bisa gampang kita ganti nih ya, tekan tahan begitu aja. Ada dukungan temanya nih banyak sekali ya. Kemudian ini saya setujui dulu syarat gitu. Ini saya setuju, saya lanjutkan. Nah kemudian waduh, minta diperbaharui dia. Belum ini ya, cepet sih, cepet kalau kita lihat nih ya. Ini ya kita lihat nih, saya salah satunya memang yang juga senang sama Samsung ini, pilihan temanya itu loh enak, banyak ya, kita tinggal pilih teratas di sini, lalu nanti ada yang pilihan semua itu, ada gratisnya nih, wow, ini suka-suka kita nih. Ini misalnya kan ya, download ini gratis nih, masuk dengan Google, ini lanjutkan, izinkan, setujui. Waduh, minta nomor telepon lagi ya. Ya, ini saya nomor satunya nih.
Samsung akunnya 0818268717, nomor yang satunya ini saya pakai ya. Aduh, kode verifikasinya masuk ke sini, mana nih, 449. Oke, 449 565. Ini verifikasi sudah, kita coba lihat. Oke, nah, ini langsung download ya. Ini nanti langsung kita coba terapkan ya. Kita coba terapkan. Oke, terapkan sudah. Wih, asik, asli bener-bener ya. Handphone harga nggak sampai 2 juta, punya tampilan, punya fitur, punya memori yang jos gandos. Oke, sudah jadi nih, ini temanya. Kalau kita lihat teleponnya, kemudian SMS galeri, kemudian SMS-nya. Ini bagi kami, nggak usah nih, biasa. Oke, ini untuk customisasi. Ada always display on, always on display. Nah, ya latah-latah ya. Ini nanti kalau kita matikan setelah sekian detik ya kayak screensaver gitu ya. Ini tadi saya aktifkan apa enggak nih? Kayaknya enggak deh. Nah, kemudian ada Edge Panel. Edge Panel ini apa namanya? Panel samping nih loh. Nah, ini ada menu di pinggir. Kemudian untuk konektivitas dia ada NFC. NFC-nya kita coba pakai apa ya? Pakai kartu. Oh iya, langsung kebaca ya. Langsung kebaca. Jadi dikasih kartu tuh langsung cekrek gitu. Lanjutkan. Ini untuk lanjutkan. Kemudian terapkan, tidak apa-apa, wis. Lanjut, kita coba. Saat aplikasi digunakan, izinkan, lewati saja. Oke. Nah, ini karena ini BCA ya, ini belum diinstal. Yang jelas ini ada dompet, ada beranda. Tidak dapat menghubungi Samsung Pay. Ya, tapi yang jelas ini begitu didekatkan tuh e-money langsung NFC aktif, suara aktif. Oke, kelebihannya itu. Lalu ada WiFi-nya, WiFi versi 6. Jadi memang untuk koneksinya lebih cepat dengan WiFi 6. Kawan-kawan bisa nanti cek di googling ya, kelebihan WiFi 6 ini apa. Mungkin lain kali saya akan review. Kemudian ada quick share ya, quick share. Mana quick share-nya? Ini ada kolom pencarian seperti ini. Quick share. Belum ada ya. Belum ada, walaupun dia perangkat yang tersambung. Quick share ada ini. Nih, quick share harus diaktifkan seperti ini. Nah, ada macam-macam fitur. Jadi saya tidak akan bahas fiturnya yang ada di dalam ini. Yang memang nampak-nampak saja. Jadi memang juga ada kemampuan multitasking ini ya. Multitasking itu bisa menjalankan banyak tugas dalam satu saat yang bersamaan. Jadi buka 2 aplikasi sekaligus dia bisa. Kita coba ini aplikasi ini ya. Kemudian ini seperti ini. Ini buka tampilan terpisah lah ini. Jadi ada 2 layar nih kan. Ini layar sendiri, ini layar sendiri. Ini enaknya begitu dia. Tutup semua. Oke, ada kombinasi aplikasi favorit dengan satu ketukan ya. Nanti untuk fitur-fiturnya ini saya coba-coba dulu lah ya. Kemudian ada pengelolaan penyimpanannya ini.
pengelolaan penyimpanan. Saya yang seneng dari Samsung ini, ada juga fitur folder rahasia. Wah, ini folder rahasia ini bisa diaktifkan ya. Jadi untuk pengaturan-pengaturan data itu enak banget. Kemudian untuk aksesibilitasnya ada voice assistant, zoom layar, kontrol gerak, semuanya ini komplit. Kemudian tentu karena Samsung ini banyak terintegrasi dengan layanan-layanan dari Samsung sendiri, maka banyak banyak fitur dari si Samsung ini seperti Samsung Smart Sync, lalu ada link to Windows. Jadi ini kita bisa linkkan ke Windows. Saya juga pakai nih ya, pakai link to Windows untuk di handphone saya yang satunya di A55 ini. Nah, ini ada link to Windows. Jadi memang enak. Ketika saya pengen link to Windows tuh begini. Jadi apa yang saya lihat di sini bisa saya tampilkan di layar yang jauh lebih besar. Duluan saya pakai TV Xiaomi 55 inci. Jadi ketika saya pengen ngajar untuk menampilkan layar saya di sini, nih saya pakai si Samsung nih. Mungkin saya contohkan ya. Saya contohkan. Nah ini. Nah kawan-kawan bisa lihat nanti ini di layar. Ini tampilan layar handphone saya nih di atasnya slide presentasi ini ya. Jadi ini seperti ini, enak. Nah, jadi pakai mouse geser-geser. Jadi ini manfaat dari Smart Sync ini, Samsung Smart Sync. Nah, termasuk ini yang link to Windows ya, yang untuk kontrol perangkat rumah itu untuk elektroniknya yang sudah terintegrasi dengan WiFi, misalnya sudah terhubung dengan sistem yang ada di rumah. Nah, link to Windows tuh yang ini. Nah, ini enaknya. Oke. Jadi kalau kita baca atau tonton sudah enak dari sini semuanya. Oke, kawan-kawan. Nah, misalnya contoh kan seperti ini nih. Oke. Atau kita mau buka sebuah aplikasi misalnya. Apa nih? Nah, kalau saya menggerakkan tangan saya di sini, ya. Nah, saya mainkan handphone, maka di layar dia ngikut, gitu. Ini fasilitas link to Windows. Jadi tampilannya enak, nampil di layar kita. Oke, ini dia tadi. Saya close dulu. Kemudian apalagi nih fitur-fiturnya? Kalau untuk fitur keamanan lanjutan ya secure folder yang tadi saya sampaikan, ada private share, ada find my mobile, jadi kalau hilang kita bisa lacak, yang penting tetap masih nyala ya. Kemudian ini memang wow, pokoknya luar biasa lah, terpantau semua. Untuk ini perbandingannya nih, untuk perbandingannya saya memang kalau nge-review ya agak malas-malasan seperti ini. Kenapa? Banyak fitur yang memang sebenarnya bagus tapi kita memang belum pakai gitu loh. Ya, ini nilai tambah ekstranya ini kalau kita beli dari baru, kalau udah second ya walau alam. Jadi cocok apa enggak buat kita ini 21 FE. Tapi sebelum kita akhiri ini kawan-kawan sekalian, kita coba yuk cari pasaran secondnya berapa. Oh iya, sebelum cari pasaran secondnya, kita cari tahu dulu ini harga LCD-nya berapa yang ori di Samsung, yang original di Samsung. Nah, kita tinggal buka, kawan-kawan tinggal buka harga suku cadang Samsung Galaxy ini. Ada situsnya samsung.com. Jadi kalau di ini apa Google, kawan-kawan ketik aja spare part Samsung gitu. Ya, maka di bagian paling atas nih pasti ditampilkan harga suku cadangnya ini. Nah, ini saya close ya. Harga suku cadangnya. Ini handphone dari saya beli, memang minusnya hanya satu, yaitu LCD. Kita cek harga LCD-nya sekarang di situs resminya Samsung. Nah, ini dia. Samsung 21 FE 5G. Harga LCD-nya nih
1431. Udah bulatin dah 15. 1.500.000 saya belinya 19. Berarti harganya jatuh di angka 3,4 juta. 3,4 juta worth it gak sih? Yuk kita lihat harga pasaran Samsung ini di Semarang dan sekitarnya. Kita buka marketplace kalau Facebook ya. Kita langsung klik saja seperti ini. Nanti tinggal diketik. Ya. Oh ini ada yang chatting lagi. Oke. Nah ini S21 FE. Ada harga 3,9. Wih murah nih. Murah ya. Tadi kan jatuhnya 34. Tetap murah kita dong, tapi minus. Nah, kalau ini kita lihat ada minus nggak dia? Ada minus nggak? Sudah. Samsung kelepatan HP accessory sudah ada hidrogen mulus like new. Segel pastinya 390. Murah ini ya. Normal 3.950. Tapi kan kalau ini punya kita benerin tetap jauh lebih murah ya. Lebih murah. Tapi ini dia cukup murah ini. Pasaran rata-rata itu 4,5 kalau saya lihat. 4,5. Ada nggak yang lebih murah lagi? 4250 ya umumnya. 4250, 4350, 41, 47, 46, 41, 3850. Ya, memang rata-rata itu paling murah lah, anggap kata 4 juta tadi. Nah, jadi di otak-atik tetap aja nanti harga kita lebih murah ya. Kenapa? Tadi 1,9 plus ganti LCD jatuh harganya di 3,4. Mau untung? Dibilang untung? Ya enggak juga ya. Yang jelas murah lah begitu kawan-kawan. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebuah review yang memang amburadul, acak-adul sebisa saya, baru mulai di video ini. Ya, mungkin nanti kedepannya jauh lebih baik dengan angle-angle kamera yang juga cukup bagus ya, karena ini memang kamera yang saya gunakan masih ala kadarnya. Ini kamera samping kiri, kemudian ini kamera atas ya, dan ini kamera depan tadi, kamera depan. Oke, demikian kawan-kawan, terima kasih banyak dukung saya untuk mereview handphone minus. Kalau yang handphone bagus kan udah ada yang nge-review tuh. Saya handphone minus aja deh. Jadi sebagai perbandingan, ini secondnya segini gitu kan. Kalau dibenerin jatuhnya total segini. Nah itu aja deh. Sip. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.